Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana ila tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin tariqas syuhada'i wal mujahidin طريق العلماء والعاملين طريق السعداء والفائزين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Mukhlisin Alahuddin rahimakumullah. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas taufik hidayah, inayah serta nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, disertai nikmat sehat wal afiyah. Allah berkenan menghadirkan kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan kajian subuh. Salawat serta salam semoga selamanya Allah selalu curah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak. Seperti biasa kita awali pengajian ini dengan kalimah thayyibah serta bersama-sama untuk melantunkan Asmaul Husna. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullah
Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Habib ya Mukid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid Ahadus Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'al ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Adhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi
Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Mukhlisin Allahuddin, insyaallah izinkan pada kesempatan pagi hari ini 30 menit ke depan saya akan menyampaikan dua makalah dalam kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari makalah yang ke-25. Wal maqalatul khamisatu wal isruna. Adapun makalah yang ke-25, al-muqirru bit-taksir bil azzi 'anit ta'ati mahmudun wal iqraru bit-taksir alamatul qabul. Al-muqirru bit-taksir, orang yang mengakui kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirinya, siapapun termasuk kita. Orang yang mengakui kekurangan, orang yang mengakui kelemahan yang ada dalam diri seseorang, yakni bil ajzi anit ta'ati, yakni merasa lemah, merasa kurang dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah. Dalam makalah yang ke-25 ini jelaskan itu merupakan mahmudun, sifat terpuji. Jadi kalau diri kita merasa bahwa kita banyak kekurangan, bahwa kita masih ada kelemahan dalam taat dan ibadah kepada Allah, ngerasa seperti itu, maka insya Allah itu merupakan sifat yang terpuji. Wal iqraru bit-taksir, dan pengakuan kelemahan dan kekurangan kita dalam taat dan beribadah kepada Allah itu alamatul qabuli, merupakan alamatnya, tandanya bahwa ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang merasa dirinya kekurangan, merasa dirinya masih banyak kelemahan dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah, merupakan tanda bahwa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam kitab ini dijelaskan di annahu, karena sikap seperti itu isyaratun ila adamil ujmi wal kibri, merupakan isyarat bahwa dalam dirinya tidak ada sifat ujub dan takabur. Hadirin rahimakumullah, maka kata kunci dari makalah yang ke-25 ini adalah diantaranya dalam taat, dalam ibadah tidak boleh merasa lebih, tapi kita harus mengakui masih banyak kekurangan, dan insya Allah itu merupakan tandanya ibadahnya diterima. Karena ini menunjukkan bahwa kita, dalam diri kita tidak adanya sifat ujub dan takabur. Hadirin rahimakumullah, ada 4 sifat
ada 4 sifat yang tercela yang dapat menutupi hidayah Allah. Saya ulangi, ada 4 sifat yang dapat menghalangi hidayah Allah, dan sifat yang tercela yang 4 ini melanda berbagai kalangan atau lapisan masyarakat. Bisa penyakit ini melanda orang kaya, bisa melanda orang miskin. Sifat tercela ini bisa terjadi pada orang alim, bisa juga terjadi pada orang bodoh. Sifat tercela yang 4 ini bisa ada pada pejabat, bisa ada pada rakyat. Apa saja keempat sifat tercela itu yang dapat menghalangi hidayah Allah yang ada di bagian lapisan masyarakat? Hiji, di antaranya adalah sifat riya. Menurut para ulama, riya adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan, memperlihatkan suatu amal ibadah kepada orang lain agar mendapatkan pujian dan sanjungan. Jadi bukan karena Allah Ta'ala, orang-orang yang riya itu karena ingin dipuji, disanjung dalam melakukan amalan. Salah satunya di dalam sholat, seperti yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Ma'un, wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Mereka yang sholatnya yuraun, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipuji oleh orang lain, dan bukan karena Allah Ta'ala. Itu riya. Yang kedua, sifat sum'ah. Sum'ah itu adalah memperdengarkan amal yang ujung-ujungnya sama seperti riya, ingin amalnya didengar oleh orang lain, setelah orang lain ingin dipuji, ingin disanjung. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan, man sama'a sama Allahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkan amalnya bagi dia. Maksudnya, barang siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkannya bahwa amalan tersebut adalah bukan amalan yang karena Allah. Yang ketiga, yang ini, yang ada keterkaitan dengan materi ini. Yang ketiga adalah ujub. Sifat tercela yang dapat menghalangi hidayah Allah. Sifat ujub ini sering diartikan dua, identik dengan sombong. Identik dengan sombong, mengagumi diri sendiri yang berlebihan, padahal belum tentu dirinya memiliki kelebihan. Kemudian juga orang yang ujub ini gemar membanggakan diri, selalu dirinya merasa lebih dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah takabur. Takabur ini sering diartikan selalu merasa dirinya lebih hebat, selalu dirinya lebih kuat, paling hebat, merasa tidak ada yang hebat selain dirinya, dirinya yang paling benar. Ketika berbeda dengan pendapat dirinya, yang lain salah semua. Itulah 4 sifat
tercela yang dapat menghalangi datangnya hidayah Allah. Dan keempat ini, penyakit empat ini ada di setiap kalangan masyarakat. Bisa terjadi pada orang kaya, bisa terjadi pada orang miskin. Contoh, kalau sombong, kalau takabur, orang kaya mungkin masih pantas dia takabur dengan kekayaannya, dia sombong dan kayaannya. Apakah masih ada orang yang miskin dengan takabur? Iya. Ada orang yang takabur, yang sombong dengan kekayaannya, juga ada orang yang sombong, yang takabur dengan kemiskinannya. Ada orang yang takabur dengan pangkat jabatannya, ada orang yang takabur, yang sombong dengan sebagai rakyatnya. Ada orang yang sombong takabur karena kealimannya, kadang ada orang yang sombong dan takabur karena kebodohannya. Saya simpulkan untuk makalah yang ke-25 ini, barang siapa yang mengakui kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya dalam rangka menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu merupakan sifat terpuji. Dan barang siapa yang mengakui bahwa kelemahan itu adalah merupakan sifat terpuji, maka itu menunjukkan ibadahnya dan ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kubri. Sebab sifat pengakuan itu adalah insyaallah tidak adanya sifat ujub dan takabur dalam dirinya. Kemudian makalah yang ke-25, yang ke-26, wal maqalatus sadisatu wal isruna. Adapun makalah yang ke-26, kufranun nikmati lu'mun. Kufranun nikmati lu'mun. Kufur terhadap nikmat merupakan sifat tercela. Yakni adamu syukri lin nikmati, tidak adanya rasa syukur terhadap nikmat Allah, dalilun ala danaatin nafsi, itu menunjukkan terhadap rendahnya diri. Kalau orang kufur terhadap nikmat, maka seolah-olah ini menunjukkan kehinaan dirinya. Gitu kira-kira. Kalau dia bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala nikmat Allah, maka ini menunjukkan kemuliaan dirinya. Apakah kita mau termasuk orang yang mulia, atau kita ingin termasuk orang yang hina? Kuncinya berdasarkan makalah yang ke-26 ini, kufur nikmat, tidak adanya syukur kepada Allah, itu menunjukkan kerendahan dirinya, kehinaan dirinya. Sementara orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, itu menunjukkan kemuliaan pada dirinya. Kemudian wasahbatul ahmaki, berteman dengan orang yang zalim, berteman dengan orang yang bodoh, wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallih. Jadi yang disebut dengan ahmak itu adalah orang wadi'u syai'i fi ghairi mahallih, orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ma'al ilmi biqabdihi, padahal dia tahu tentang efek negatif dari sifat
ahmak itu. Saya ulangi, jadi ahmak itu adalah orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ma'al ilmi biqoblihi, padahal dia tahu tentang dampak negatif dari perbuatan zalim itu. Nah, dalam makalah yang ke-26 ini, wasahbatul ahmaki, adapun berteman dengan orang yang zalim, orang yang bodoh, orang yang ahmak, itu adalah syu'mun, merupakan sifat tercela. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, insya Allah setidaknya kita akan terbawa baik. Tapi lamun orang bertemannya dengan orang yang tidak baik, leuheung lamun orang mawa ka eta jelema jadi hade, bisi-bisi buah-buah orang anu mudah-mudahan orang anu geus jadi hade ka bawa teu hade. Baheula ingat di kobong, ulah hiji jeung nu budug, sok ka bawa budug. Masih ingat. Artinya kalau kita ingin berteman dengan mereka yang belum kategorinya belum baik, bagaimana kita sekuat tenaga untuk bisa menjadikan mereka baik? Ulah dibalik, anu geus urang nak rada-rada rek hade, jadi ka bawah teu hade. Matak wasuhbatul ahmak su'mun. Jadi jangan berteman dengan orang bodoh, dengan orang ahmak, dengan orang zalim. Itu sifat tercela, bisi nular. Kecuali sekali lagi kita bisa membawa mereka yang tadinya tidak baik menjadi baik. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan su'mun ya, yakni ghairu mubarak. Artinya janganlah berteman dengan orang yang zalim, jangan berteman dengan orang yang bodoh, karena itu merupakan ghairu mubarak, sesuatu yang di dalamnya tidak ada nilai keberkahan. Kan yang selama ini kita cari adalah nilai berkah. Yang selama ini kita cari adalah nilai berkah. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu terkait dengan barokah ini. Barokah ini bukan sesuatu kata yang asing dalam telinga kita. Kita sering diperdengarkan dengan kata barokah. Bahkan kita sering menyampaikan kata-kata ini. Ada teman kita yang sedang ulang tahun, semoga umurnya berkah ya. Ada yang punya rumah baru, semoga rumahnya berkah ya. Kemudian ketika ada yang sukses dalam sebuah jabatan, dalam sebuah prestasi, dalam sebuah pendidikan, semoga ilmunya berkah ya, dan lain sebagainya. Nilai keberkahan ini adalah nilai yang senantiasa kita cari oleh siapapun. Sehingga Imam Ar-Raghib Al-Isfahani, salah seorang cendekiawan muslim, dan beliau pun merupakan mufasir, beliau menjelaskan yang disebut dengan barokah, al-barakatu hiya subutul khairil ilahi fi syai'. Keberkahan itu adalah menetapnya nilai-nilai kebaikan ilahi pada sesuatu. Keberkahan itu, nilai kebaikan itu, kebaikan ilahi itu bisa terjadi pada harta yang kita miliki, bisa terjadi pada ilmu yang kita miliki, bisa ada pada keluarga yang kita miliki. Selama nilai-nilai kebaikan Allah itu ada pada itu, maka disitulah ada nilai-nilai keberkahan.
syaratnya agar kita mendapatkan nilai keberkahan itu? Yang pertama diantaranya dasari dengan iman dan takwa. Bisa dilihat di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna, akan aku bukakan, akan aku berikan, alaihim, kepada mereka, barakatim minas sama'i wal ardh, nilai-nilai keberkahan dari bumi dan langit. Kuncinya iman dan takwa. Yang kedua, kuncinya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam Shad ayat 29 Allah menjelaskan, wa kitabun anjalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran yang aku turunkan ini kepada Muhammad mubarakun, insyaallah di dalamnya ada nilai-nilai keberkahan. Jikalau Al-Quran itu kita baca, jikalau Al-Quran itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bukan Al-Quran sebagai hanya pajangan di rumah kita. Yang ketiga, perbanyak doa. Agar kita mendapatkan nilai keberkahan, perbanyak doa. Alhamdulillah kita sudah di awal bulan Sya'ban, hampir pertengahan, hari Kamis kita sudah pertengahan bulan Sya'ban. Kita selalu meminta kepada Allah untuk meminta mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban. Dapatkan nilai keberkahan hari ini, baca doanya, Allahumma ja'al yaumana hada yauman mubarakan, ya Allah berikan kami keberkahan pada hari ini. Ketika datang kita ke pernikahan, ada saudara teman kita yang nikah, bacakan doa agar mereka mendapatkan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Dan syarat yang keempat agar kita mendapatkan keberkahan adalah jujur. Hendaklah diri kita memiliki sifat jujur. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut. Kama qala At-Tabrani an Bashir, seperti halnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Bashir, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isrimil ahmaq, kata Nabi, isrimil ahmaq, jangan berteman dengan orang-orang yang kategorinya zalim dan bodoh. Ghairu mubarak mual barakah, tidak akan berkah. Kata Rasul, isrimil ahmaq, jangan berteman dengan orang-orang yang zalim, dengan orang-orang yang bodoh, tidak akan melahirkan nilai-nilai keberkahan. Yakni la tusahibhu likubhi halatih, jangan berteman, jangan bersahabat dengan orang-orang yang jelek tabiatnya, jelek sikapnya, jelek tingkahnya. Sakali deui kadang menular. Syukur-syukur kita bisa membawa mereka yang belum baik menjadi baik. Yang penting jangan sampai kita, mudah-mudahan sudah baik, jangan menjadi terbawa tidak baik. Terakhir, warawa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan an Ibni Umar, dari Umar radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, dua hal, dua perkara, man kana fihi, barang siapa yang memiliki dua hal itu, barang siapa yang memiliki dua perkara itu, maka kata Rasulullah, kataballahu syakiran wa sabir. Barang siapa yang memiliki dua hal sebagai berikut,
dia termasuk orang yang sabar, dia termasuk orang yang bersyukur. Sagiron wa sabiron. Sebaliknya, wa man lam takuna fihi, barang siapa yang tidak memiliki dua hal sebagai berikut, lam yaktubullahu, maka Allah tidak akan mencatatnya dia sebagai syakiron wala sabiron, dia tidak akan termasuk orang yang sabar dan dia tidak termasuk orang yang bersyukur. Apa yang dua itu? Yang pertama, kata Rasulullah, man nadhara fi dinihi, orang yang melihat di dalam urusan agama, di dalam urusan ibadah, ila man huwa fauqahu, kepada orang yang lebih tinggi, kepada orang yang lebih atas. Faktada fih, kemudian dia mengikutinya. Wa nadhara fi dunyahu, dan dia melihat dalam masalah dunianya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah, kepada orang yang lebih bawah dalam urusan dunia. Kategori syakir, kategori sabir, termasuk orang yang bersyukur, termasuk orang yang sabar, adalah orang yang senantiasa melihat dalam urusan ketaatan, dalam urusan ibadah, dalam urusan agama kepada orang yang lebih tinggi prestasinya, tetapi dia di dalam urusan dunia lebih melihat kepada orang yang lebih bawah. Si anu mah rajin ibadahna, rajin puasanya, rajin sholatna, hayang jika gitu. Fakta Nabi tuluy dia mengikuti apa yang diikuti. Jadi ngabandingkeunana dina masalah agama, dina masalah ibadah, dina masalah kataatan kudu kasaluhureun ulah kasahandapeun. Si A, alhamdulillah ya Allah, ini rajin pisan tadarus Al-Quran setiap waktu, ka masjidna rajin, tilawahna rajin, infakna rajin, soleh bager, ilmuna luhur, akhlakna hade. Harus seperti itu. Tapi kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Kali-kali kita perlu melihat ke atas. Tapi kalau kita selalu melihat ke atas dalam masalah dunia, di situ tajong. Itu yang pertama, selalu melihat orang dalam prestasi ibadahnya. Yang kedua, wa man nadara fi dinihi ila man huwa dunahu, dan orang yang melihat di dalam agamanya ila man huwa dunahu, wa man nadara fi dinihi, dan orang yang melihat fi dinihi di dalam urusan agamanya ila man huwa dunahu, terhadap orang yang rendah atau di bawahnya, wa nadhara fi dunyahu, dan dia melihat masalah dunianya ila man huwa fauqahu, terhadap orang yang lebih tinggi darinya. Kemudian fa'asifa ala ma fatakum, kemudian dia menyesali apa yang tidak dapat dia gapai, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran, maka Allah tidak akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan tidak akan mencatatnya orang yang sabar. Sabalikna, kalau kita ingin menjadi orang yang dikategorikan orang yang syakir, orang yang sabir, lihat masalah agama mah kudu saluhureun, tingali masalah dunia sahandapeun. Tapi ketika orang itu tibalik,
Dina urusan agama mah ningali ka sahandapeun, tapi urusan dunia mah ningali ka saluhureun. Lam yaktubullahu syakiron wala sabiran, wali catat ku Allah sebagai jelema anu syukur dan sabir. Rek naon ngaji, da isi itu kita ngaji. Rek naon ka masjid, da loba cenah jelema anu tara ka masjid, teu kudu rek naon ka masjid. Tah eta teh salah. Lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Tong kitu dina agama mah. Jadi kudu ningali ka saluhureun. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, terkait dengan syukur dan sabar ini ada beberapa catatan, ya. Ada beberapa catatan yang saya dapatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin sebagai penutup terkait dengan syakir dan sabir. Pertama terkait dengan syukur, dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laith As-Samarqandi, beliau menjelaskan kesempurnaan syukur itu ada 3. Pertama, ida a'taqallahu syai'an fatandur madi a'taqa. Kata Abu Laith As-Samarqandi, kalau syukur kita ingin sempurna, idza ataqallahu syai'an fatandur ladzi atauka. Apabila Allah memberikan sesuatu kepada kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat apapun bentuknya, fatandur manil ladzi atauka. Bertafakurlah, perhatikanlah saha sih zat anu mere nikmat eta. Gaduh tuangan, aya nu masihan artos, nikmat sehat, nikmat apapun, jangan melihat nikmatnya. Hakikatu syukri ru'yatul mun'im la ru'yatun nikmah. Hakikat syukur itu jangan melihat nikmatnya, tapi lihat siapa pemberi nikmatnya. Insya Allah tandanya syukurnya sempurna. Yang kedua, antardo bima a'taqallah. Hendaklah kita menerima, ridho terhadap pemberian Allah. Yang penting kita ikhtiar dengan maksimal. Masalah Allah memberikan rezeki yang banyak, rezeki yang sedikit, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Maka kata Imam Abu Laith As-Samarqandi, antara bima a'taqallah, ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi kita ridho itu dengan syarat kita ikhtiarnya sudah maksimal. Da meureun geus sakieu pamer ti Allah, teu usah salah, ikhtiar dulu, baru kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, madama manfaatu dalika syai' fi jasadik la ta'sihi. Kalau nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuk nikmatnya, terasa manfaat untuk kita, banyak manfaatnya. Dengan rezeki, dengan nikmat Allah itu kita bisa beribadah, kita bisa menafkahi keluarga. La ta'sihi, rezeki itu jangan pernah dijadikan alat untuk bermaksiat kepada Allah. Setelah kita ikhtiar dengan maksimal, kita punya A, kita punya B, kita punya C, la ta'sihi omat, eta rezeki, eta nikmat Allah jangan dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang terakhir terkait dengan sabar, dalam kitab As-Sabru Was-Shawab karangan Syekh Ibnu Abi Dunya, beliau menjelaskan sabar itu ada 3. Pertama, sabrun alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabrun ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang ketiga, sabrun anil maksiat, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Hadir rahimakumullah, kajian salat subuh yang saya hormati, mudah-mudahan 2 makalah ini selalu mengingatkan saya dan kita semua. Kitab Nasahul Ibad, nasihat-nasihat yang luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan yang kita kaji setiap bulan ini insya Allah ada nilai manfaat hikmah untuk kita semua dalam upaya untuk memperbaiki diri kita semua.
Hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu di bulan Syawal karena kita sudah di minggu kedua. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu. Allah memberikan kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.